Perlawanan Banten terhadap VOC. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak awal Belanda ini ingin sekali menguasai Banten, tetapi usahanya selalu gagal. Nah, akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia untuk memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Perkembangan di Banten ini ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, VOC membuat strategis untuk melemahkan Banten. Beberapa strategi VOC adalah memblokade kapal-kapal dagang yang ingin berlabuh ke pelabuhan Banten. Mengapa demikian? Karena kapal-kapal itu akan melakukan aktivitas perdagangan yang ada di Pulau Jawa atau di daerah pesisir pantai Jawa. Dan sedangkan kapal dagang ini diblokade oleh VOC. Blokade ini bertujuan supaya VOC saja yang mampu untuk melakukan atau menguasai perdagangan yang ada di Nusantara. Selanjutnya adalah untuk monopoli perdagangan di pesisir pantai Jawa atau Pulau Jawa. Nah, inilah tujuan sebenarnya, makanya dilakukan blokade ini untuk memonopoli perdagangan di pantai Jawa. Nah, yang terakhir ini adalah menerapkan atau melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Contoh dari politik divide et impera atau politik adu domba ini adalah ketika Sultan Haji yang dihasut oleh VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng, banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang. Maka, Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa, Tirta yang artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri, dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisahkan dan jangan sampai jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayahnya dan saudaranya itu. Sultan Haji sangat khawatir apabila dirinya tidak dinobatkan sebagai sultan. Oleh karena itu, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan 4 syarat. 4 syaratnya adalah Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji kepada VOC. Yang kedua adalah monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Lalu, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Dan yang terakhir, pada Laman Periangan segera ditarik kembali.
Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosoan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosoan. Dan pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia, sampai meninggal pada tahun 1692. Semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing.